Selamat siang, Den. Mau kemana, Den? Kami mau jalan-jalan, Pak Oga, sambil menunggu beduk maghrib, Pak Oga. Hah? Kok menunggu beduk? Kan beduk tidak kemana-mana, Den. Pak Oga bercanda ya? Iya nih, mungkin dia tidak puasa nih. Puasa segala dakan itu apa sih? Nay, apa sih artinya? Puasa segala ada. Beruntunglah anak-anak Indonesia yang pernah mengenal cerita boneka si Unyil. Tak kurang dari 3 dekade dongeng anak yang legendaris itu telah mewarnai alam imaji anak-anak Indonesia. Berbicara mengenai cerita boneka si Unyil, tentu tak lepas dari sosok sang kreator, Dr. Andes Suyadi, atau lebih populer dikenal dengan nama Pak Raden dalam serial cerita tersebut. Awalnya, pria kelahiran Jember, Jawa Timur 28 November 1932 ini selalu antusias mendengarkan dongeng dari sang ibu. Dari sinilah kecintaannya terhadap dongeng muncul. Suyadi dilahirkan tahun 32, 28 November 32. Jadi kami masih mengalami zaman Belanda, Jepang dan sebagainya. Waktu zaman Belanda, waktu kecil-kecil itu kami disekolahkan di sekolah Belanda waktu itu. Tetapi di rumah itu kami masih memegang, orang tua kami masih memegang teguh nilai-nilai budaya Jawa. Nah, di situ pembentukan karakter anak-anak, adik-adik dan kakak saya di situ. Waktu itu kan masih belum ada televisi, bioskop jarang, jadi untuk hiburan anak-anak itu ibu suka dongeng ya. Kalau sore-sore habis minum teh itu pada plesetan di lantai dan ibu dongeng. Asal mulanya Pak Raden atau Suyadi itu di situ ya. Dongeng-dongeng dari ibu itu sampai sekarang masih ingat saya semua ya, seperti Timun Emas, Joko Kendil, Joko Tarub, Bawang Merah, Bawang Putih. Itu begitu ya, mengendap dalam hati kami anak-anak tersebut. Sebab di situ tidak hanya cerita-cerita biasa, tapi selalu ada pesan. Suyadi kemudian berusaha mewujudkan impiannya untuk menjadi seorang pendongeng. Waktu masih kecil, pernah dia ditanya oleh ibu, kamu nanti kalau besar mau jadi apa? Oh, mau jadi tukang gambar. Istrinya orang-orang semua pada, wah apa jadi tukang gambar. Tapi toh dia tidak dilarang oleh orang tua, dia tetap ke ITB jurusan seni rupa. Hasrat Pak Raden untuk membahagiakan anak-anak lewat dongeng ia lakukan hingga akhir hayatnya. Pak Raden tutup usia pada 30 Oktober 2015 lalu. Tangisan duka dan karangan bunga membanjiri kediamannya di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Indonesia kehilangan sosok cerdas jenaka sekaligus maestro di bidang seni. Kepergian Pak Raden menyisakan duka mendalam, terlebih bagi orang-orang terdekat. Salah satunya adalah lawan mainnya dalam serial Si Unyil, Pak Ogah. Siapa yang tak kenal karakter Pak Ogah? Berkat kreativitas Pak Raden, pria dengan nama asli Abdul Hamid ini populer di masyarakat Indonesia. Saya merasa kehilangan sekali dengan kepergian Pak Raden ya. Mungkin kalau nggak ada beliau, saya nggak dikenal orang. Saya diciptakan oleh beliau
tapi saya bisa dikenal orang. Itu yang berjasa saya pikir untuk saya. Makanya saya merasa kehilangan sekali dengan perjuangan beliau. Kalau udah ada iuran ya susah juga anak-anak. Kalau bubarnya saya cuma bisa bayar iuran dengan udah apa? Jika mendengar jargon, cepet dulu dong. Tentu sosok Pak Ogah langsung terlintas di benak. Pak Ogah dikenal sebagai tokoh pemalas dan pengangguran berkepala pelontos. Ia digambarkan sebagai pria culas yang pekerjaan sehari-harinya hanya duduk di pos ronda dan meminta imbalan atas apapun yang dilakukannya. Ide pembuatan karakter Pak Ogah muncul ketika Pak Raden melihat bentuk kepala Abdul Hamid yang unik. Dari sinilah lantas Pak Raden membuat boneka yang sangat mirip dengan Hamid. Kira-kira 82 akhir, Unyil bikin film layar lebar. Unyil jadi manusia judulnya. Nah, saya berperan sebagai Spenjol dengan kepala yang pelontos kan. Rupanya Pak Raden ini melihat kepala saya ini kok antik, karena ke belakang ini jendol gitu. Akhirnya dia gini-gini, kalau saya nengok gini dia diem, saya nengok dia diem, dia nyolong-nyolong, dia ukir kepala saya. Setelah jadi film syuting itu, dia serahkan pada almarhum Kurnain Suwardiman. Itu termasuk salah satu pencetus ide bikin film serial Unyil ya. Dia bilang ini saya bikin boneka berdasarkan si Hamid. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Ogah. Nah itulah lahirnya Pak Ogah. Sejak itulah Abdul Hamid mengisi suara karakter Pak Ogah selama kurang lebih 10 tahun. Tempe udah ada, tinggal tahunya aja belum. Wah, baru juga mau usaha udah Selama bekerja sama, Abdul Hamid mengenang sosok Pak Raden sebagai pribadi yang berwatak keras, namun berhati lembut. Beliau ini orangnya keras ya, keras. Tapi kerasnya itu juga tidak lama. Jadi keras, kita harus disiplin. Gitu, kedisiplinan itu yang selalu dipegang. Gitu. Jadi kalau kita misalnya dulu kita dubbing gitu, dubbing film si Unyil. Itu kalau kita kan dulu modelnya kan kita baca naskah terus menghafal. Diputar filmnya itu kita harus sudah di luar kepala. Nah itu kalau kita salah-salah terus dia marah. Karena suara dia kan capek. Wow gitu. Diulang lagi kan dia capek. Dia marah. Gitu. Keras tapi baik. Pria kelahiran Jakarta 3 Desember 1948 ini tak bisa membayangkan kehidupan yang akan dijalaninya tanpa campur tangan Pak Raden. Sebab Hamid menyadari keahlian yang dimilikinya sangatlah minim. Di usianya yang ke-68 ini, suara khas Abdul Hamid sebagai Pak Ogah pun masih bisa didengar di salah satu acara anak di sebuah televisi swasta. Saya juga nggak bisa bayangkan yang mungkin memang nasib yang menentukan ya, tapi saya kan nggak punya keahlian. Saya tidak bisa bekerja tempat lain. Saya tidak bisa apa. Ya, mungkin juga saya kelelahan. Ya, itu yang saya bilang tadi bahwa Pak Raden itu benar berjasa untuk saya. Selain berjasa untuk anak-anak juga, dari hasil karya dia dinikmati oleh anak-anak. Masih segar dalam ingatan Hamid saat-saat di mana mereka larut dalam canda dan tawa. Nah, saya punya rencana jahat pada beliau itu. Bagaimana caranya kita kerjain Pak Raden. Akhirnya waktu show itu saya bilang, Pak Raden, itu tuh ada Bu Raden itu. Mana? Wah, adalah ibu. Kok nyusul. Panggung sekian tinggi itu dia lompat.
dia lompat, dia kejar itu perempuan-perempuan, ibu-ibu itu. Ditanyain satu-satu, bukan, Bu Raden, bukan. Akhirnya dia balik lagi, naik lagi. Pak Oga, bohong, kamu itu bukan Bu Raden gitu. Jadi acara itu hidup, dan dianya tuh saya kerjain lompat-lompat panggung gitu. Dia nggak terasa kalau saya kerjain gitu. Sembarangan menuduh orang tidak puasa. Biar Pak Oga tidak sahur, tapi Pak Oga tetap puasa, Den. Hanya minumnya agak terlambat setelah beduk subuh. Enak aja. Puasa apa ini? Pak, Bu ya bangun toh Pak, sudah siang, sudah hampir lohor. Bangun Pak. Ayo bangun. Jam berapa sekarang? Sudah hampir jam 12 Pak. Bu ya bangun. Lah masih lama lo beduk maghribnya kok. Loh. Kok malah tidur lagi? Sebagai salah satu legenda dongeng Indonesia, kehidupan Pak Raden terutama di masa tuanya dapat dibilang memprihatinkan. Melihat hal itu, pemerhati anak sekaligus sahabat Pak Raden, Kak Seto, menghimbau pemerintah agar lebih peduli pada seniman yang berjasa, sekaligus mengusulkan pendirian Museum Pak Raden. Mungkin ini juga menjadi pembelajaran pertama dari para seniman sendiri, agar juga mulai juga memperhitungkan masa tuanya nanti. Kemudian juga dari pemerintah juga mohon lebih memberikan penghargaan pada seniman-seniman yang kreatif, yang cukup berjasa khususnya di dalam membentuk karakter anak-anak di Indonesia. Jadi mohon sebagai tanda terima kasih juga, nama beliau bisa diabadikan di sebuah entah kegiatan anak-anak atau museum untuk anak atau apapun juga. Selain Pak Oga, orang yang merasa amat terpukul dengan kepergian Pak Raden adalah asistennya, Nanang Hidayat. Pria asal Bogor, Jawa Barat ini telah mengurus segala keperluan Pak Raden sehari-hari sejak tahun 1981. Saya benar-benar kehilangan banget lah itu ya. Satunya saya terpukulnya kagetnya itu ya, mendadaknya itu gitu. Saya kan udah anggap orang tua sendiri gitu ya, udah ngurus segala macam, mulai besarnya, kerjanya, sakitnya, segala macamnya. Saya sendiri pada dia juga udah tahu. Setelah kemarin saya pegangin semuanya, pokoknya saya udah alhamdulillah saya ngurusin Pak Raden kami belum cukup lah gitu, udah anggap orang tua sendiri. Selama 5 hari dalam 1 pekan, Nanang tinggal bersama dengan Pak Raden. Ia mempersiapkan segala kebutuhan Pak Raden, mulai dari kostum khas, yakni beskap, blangkon, kain dan tongkat, properti seperti alis dan kumis, hingga peralatan melukis. Bisa kalau ada acara nih, acara manggung atau acara boneka, nanti ini sudah ada manajer ya. Manajer nih, sebelumnya begitu. Kalau dulu kan sebelum ada manajer, yang dandan Pak Raden langsung sendiri, cuma nyiapin boneka doang. Nah, semenjak sakit-sakitan, begitu ada manajernya, nanti ada acara manggung boneka, tapi siapin boneka yang ini gitu ya, disiapin semua. Sama make-upnya disiapin semua. Nah, tapi kalau di make-up biasa di rumah. Nah, itu yang masang kostum semuanya saya yang pakai kostumnya. Tapi kalau make-upnya Pak Raden sendiri di situ. Iya. Pak Nanang itu pembantu yang setia sekali ya. Kurang lebih 34 tahun ya. Ya membantu Pak Siyadi. Kok Pak Maden itu baru aja, belum lama. Ya seperti bosnya gitu, karena dia melayani
segala macam keperluannya gitu. Saat usianya yang semakin senja, Pak Raden mulai sakit-sakitan. Meskipun dia tak pernah menunjukkan kepada orang lain, namun kepada Nanang, Pak Raden tak segan memberitahu penyakit yang dideritanya. Oleh sebab itu, Nanang harus ekstra hati-hati merawat pria lulusan Institut Teknologi Bandung tersebut. Tapi kalau Pak Raden kalau udah sakit begitu, saya udah hati-hati lagi. Kenapa? Soalnya kan kalau kamar mandi saya pegang benar itu takut jatuh apa gitu ya, begitu. Dia kalau sakit apa aja bilang sama saya itu. Terus mana yang saya capek, istirahat dulu ya. Nah ini udah kena manajernya nih. Nah saya bilang manajernya, Mas Pras itu Pak Raden istirahat dulu. Kenapa? Di sana lagi bicara lagi ini capek, katanya mau istirahat, katanya gak enak badan. Ya udah nggak apa-apa, istirahat. Sampai akhir hayat Pak Raden, Nanang tetap setia mendampingi. Ia menyaksikan bagaimana maestro dongeng tersebut tak berdaya hingga menghembuskan nafas terakhir. Saya baru masuk kamar, baru buka pintu, saya panggil, Nanang, ya Pak, ada apa? Ya saya pengen kencing, oh ya. Nah pegangin, oh iya Pak, pegangin. Udah siapin semuanya. Begitu udah duduk begini di tempat tidur dia nggak kencing gitu. Saya pegangin, di depan ada jam tuh. Saya berdiri di situ lihat jam, udah sampai 1 jam 20 menit megangin dia. Itu saya nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Pegangin dia takut jatuh. Saya sendirian sampai komunitas buasa semua itu di situ. Ternyata saya tanya, Pak diam aja nggak nyautin. Saya kebingungan di situ, bingung banget tuh. Yang udah bingung itu, aduh sampai gimana bingung banget nih, megangin takut jatuh. Tapi alhamdulillah saya punya ide, diangkat napas saya naik ke tempat tidur sedikit, diangkat tidurnya, tangannya gini saya, alhamdulillah tuh ditidurin, kakinya dirapiin, ditutupin di situ. Nah di situ kayak melihat saya di situ, tapi nggak jelas. Nah ada apa Pak, ada apa? Nah udah gitu tangannya begini, megang tangan saya keras banget, megang tangan saya, ada apa Pak, mau minum Pak? Nah ternyata dia mulutnya agak goyang-goyang gitu, mungkin mau minum gitu. Bagi Nanang, Pak Raden sudah dianggap seperti orang tuanya sendiri. Saat terlintas sosok Pak Raden di benaknya, tak lupa Nanang selalu menyelipkan doa untuk almarhum. Nah, kalau saya sih kalau sering keimpian juga Pak Raden gitu ya. Tapi tetap saya kirim Fatihah aja, gitu, Pak Raden supaya tenang gitu ya. Gitu. Kirim Fatihah, saya kirim hadiah aja. Kalau saya begitu, selalu intinya Pak Raden saya selalu kirim hadiah saya gitu, Pak Raden almarhum. Ya, yang satu saya udah nggak orang tua banget, udah sama orang tua, bukan sama majikan lagi, udah orang tua gitu. Sebenarnya udah rasanya ya dia perhatian juga, biarpun orang lain gitu ya, tapi nggak orang lain, orang tua saya gitu. Itu pasti gitu, kalau selalu ingat itu saya pasti kirim hadiah Fatihah gitu, selalu gitu. Iya, gitu. Semoga dia ini tenang gitu. Siadi alias Pak Raden memang telah tiada, tapi kesaksian orang dekatnya, Abdul Hamid dan Nanang Hidayat, seakan kembali mengingatkan kita betapa berharganya warisan karya Pak Raden bagi dunia dongeng anak Indonesia.